basah dan sebagainya. Tapi kalau itu gorden, lalu yang kuning-kuning itu bukan gorden ya gitu. Lalu kalau itu gorden, kenapa harus berwarna putih sementara warna yang lain selain putih itu banyak? My god guys, ada pocong guys di situ Pipin. Serius lah, aku Ya, tak perasan ibaratkan benda ni, seperti pocong lah kalau berwarna putih itu. Adakah kalian bisa menanggapi Iyalah. hal misterius seperti ini? Silakan. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak tengok video dia ada viral dekat TikTok. Lepas tu aku cari dekat YouTube video-video perkara ataupun penampakan mistik, benda-benda yang menyeramkan di dalam cerita kartun Upin dan Ipin guys. So macam menarik. Aku tahu benda tu tak real pun, diorang saja macam nak buat menjadi menyeramkan, dan kadang-kadang benda tu satu kebetulan guys. So aku nak tengok video-video tu sebab dia ada banyak part tau. So kita tengok yang pertama dulu, dan dia kata dijumpa banyak perkara-perkara yang misteri dekat dalam episod-episod cerita kartun Upin Ipin guys. So aku tak tahu apa dia, adakah betul-betul menyeramkan ataupun konten semata-mata. So jom kita tengok dekat channel YouTube. Nama channel ni Khas Clip guys. Okay, so kita akan tengok seperti pocong. Inilah 7 hal horror dan mistis Upin dan Ipin. Aku tak nak ambil konten dia, so kita tengok video ni sama-sama dan kita react guys. So nampak seperti seram. Let's go. Hai guys, selain daripada keunikan kedua karakter kartun ini dan banyaknya kesalahan yang sering saya buat sebagai konten saya, ternyata ada hal yang tidak saya duga dan beberapa subscriber saya yang tidak bisa menduga. Di episode Upin dan Ipin berjudul musikal Kampung Durian Runtuh, yang juga ternyata menyimpan hal-hal yang mungkin saja horor dan mistis. Menakutkan. Namun ini tidak sampai disadari banyak orang, bahkan yang nonton saja ya tidak menyadari. Mereka hanya tahu nonton dan menikmatinya saja. Pada hari ini saya akan membuat kalian tercengang dengan hal horor dan misteri yang terjadi di dalam film animasi Upin dan Ipin pada musim 15 berjudul musikal Kampung Durian Runtuh. Jika kalian menemukan hal horor lainnya di film animasi Upin dan Ipin atau animasi-animasi lainnya, silakan beritahu saya di dalam kolom komentar di video ini. Menurut kalian kartun mana yang paling seram dan yang paling horor? Mari guys, kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum lanjut, mari sama-sama dukung channel ini hingga mencapai 1 juta subscriber dengan cara menekan tombol subscribe dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di channel kami. Simak videonya dan simak kisah horornya. Subscribe ya, subscribe. Nomor 1, pintu yang mungkin dibuka oleh hantu. Pada awal-awal saja kita sudah menemukan dah start. Okey, nombor 1, pintu hal misterius di scene episode 1 ini, yaitu kejanggalan dan hal misteri. Mungkin banyak yang menduga bahwa ini adalah kesalahan Upin dan Ipin, namun saya menyebutnya ini adalah salah satu misteri horor yang terjadi di salah satu scene episode ini. Lihat saja di scene ruang tamu rumah tersebut, sangatlah menakutkan. Banyak sekali hawa-hawa setan, mulai dari ruangannya yang gelap dan pintu yang tertutup. Hawa-hawa setan. Setan mana itu guys? Ya, pagi-pagi belum buka pintu itu. Ya, sangat jelas kita melihat pintu itu tertutup sebelumnya, yaitu pintu dari kamar Upin dan Ipin. Jelas sekali. Namun entah memakan waktu yang tidak lama kemudian, tiba-tiba saat kita diperlihatkan si Upin membuka jendela, ya pintu itu terlihat terbuka di belakang si Upin. Mungkin ada yang menduga ini adalah kegiatan hantu durian runtuh. Namun saya menyebutkan ini adalah kegiatan makhluk supranatural, bukan Honda natural. Nah, menurut kalian siapakah kira-kira yang membuka pintu kamar dari Upin dan Ipin saat itu? Menyeramkan bukan? So itu yang pertama. So maksudnya masa Kak Ros tengah jalan nak pergi dapur tu, pintu bilik Upin Ipin tutup. Tapi bila Upin Ipin try buka jendela daripada bilik jendela kau, tingkap daripada bilik dia, tiba-tiba pintu dia terbuka. Aku rasa ni macam kesalahan kot. Nomor 2, bayangan si Ipin tidak terlihat di cermin. Ayo, seram. Hal horor berikutnya jatuh pada scene saat si Ipin terbangun karena dibangunkan oleh adiknya, maksudnya abangnya. Jadi semuanya sudah tahu bahwa di kamar Upin dan Ipin terdapat sebuah cermin yang sudah lama dipasang oleh Opa, atau mungkin dipasang oleh Kak Ros yang memasangnya.
Ya, jelas sekali. Di scene ini kita pertama-tama melihat ada bayangan si Upin yang terpantul oleh cermin tersebut. Namun tidak memakan waktu yang lama dan beberapa saat kemudian dan beberapa detik kemudian saat si Ipin bangun dari ranjangnya, ya kita sama sekali tidak melihat bayangan dari si Ipin. Hanya ada bayangan dari si Upin yang terpantul jelas di cermin tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bayangan si Ipin tidak terlihat sementara bayangan si Upin terlihat? Tak, aku tak faham kenapa kejap. Aku tak faham kenapa dia kalau nak buat bayangan tu dia buat bayangan Upin je. Mana bayangan Ipin kan? So entahlah, scary. Jelas di cermin tersebut. Menyeramkan bukan? Nomor 3, Rembo seperti kerasukan hantu. Yang kita ketahui bahwa ayam merupakan hewan yang tak memiliki akal, apalagi memiliki prinsip-prinsip kehidupan, apalagi ideologi. Ya salam. Ayam biasanya dijadikan makanan di warung makan dan makanan di pinggir jalan atau warteg. Ia tidak mungkin sehidup seperti manusia, seperti memiliki KTP, SIM, STNK, apalagi aset berlimpah. Murah banget. Nah, jadi saat itu kita diperlihatkan scene yang mencengangkan, yaitu saat Upin dan Ipin bernyanyi di jendela kamar tidurnya. Saat itu juga kita diperlihatkan scene yang menunjukkan ke arah Tok Dalang beserta peliharaannya, ayam, yaitu si Rembo. Wah, kenapa bisa Rembo bisa duduk seperti manusia dan minum kopi seperti manusia? Yang dimana kita tahu bahwa ia hanyalah seekor ayam saja yang tidak memiliki akal dan tidak memiliki prinsip-prinsip kehidupan, apalagi ideologi. Nah, siapakah yang merasuki Rembo sehingga Rembo bisa saja menjadi inangnya? Menyeramkan bukan? Tapi kan apa yang dia cakap ni macam masuk akal jugalah, sebab selalunya Rembo dia macam just jalan-jalan, main-main dengan kawan dia. Tapi kali ni tiba-tiba pula dia boleh duduk minum air. Betul juga tu kan, tapi masalah kartun gitu. Nomor 4, Upin dan Ipin terlihat tinggi padahal mereka berdua pendek. Pada urutan keempat, hal ini mungkin membuat saya heran 1000 hari dan bahkan tidak bisa tidur. Pasalnya semua orang tahu bahwa Upin dan Ipin... Jap. Dia cakap dalam episod ni Upin dan Ipin nampak tinggi. Itu tidak memiliki tinggi badan yang ideal. Bahkan diperlihatkan tinggi ke arah sangat jauh berbeda dengan tinggi dari adik-adiknya. Jelas sekali. Tapi pada saat Kak Arus menyuruh Upin dan Ipin mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, kita diperlihatkan pada saat scene Upin dan Ipin bercermin di atas genangan air bak mandi. Ya, dia itu terlihat sangat tinggi. Pasalnya bak yang berisikan air itu lebih tinggi dibandingkan dengan Upin dan Ipin. Lihat saja ini. Apakah Upin dan Ipin ini menginjak sesuatu sehingga diperlihatkan mereka berdua memiliki tinggi yang tidak biasa? Atau mungkin ini adalah ulah daripada makhluk supranatural yang biasa kita lihat di berita-berita viral itu yang dosennya itu tinggi sekali itu pada saat kampus ini. Saya tidak bisa komen tentang hal ini. Menyeramkan bukan? Horor. Nomor 5, wajah Cikgu Melati berubah. Cikgu Melati yaitu pengganti Cikgu Jasmine yang sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada Cikgu Jasmine sebelumnya. Nah guys, jadi sebelumnya dengan sangat jelas di awal-awal episode sebelum episode baru ini kita mengetahui wajah asli dari Cikgu Melati ini seperti orang Jepang dan agak awet muda seperti itulah. Tapi pada saat episode terbaru berjudul Musikal Kampung Durian Runtuh ini, kita diperlihatkan wajah dari Cikgu Melati ini cukup berubah drastis. Ibaratkan jika ingin berburuk sangka, Cikgu Melati merubah wajahnya dengan operasi plastik yang sering dilakukan oleh artis-artis opa Korea. Atau mungkin Cikgu Melati ini memakai pengikat pria. Ya, bagi yang tahulah, agar pria tertarik dengannya. Member pakai susuk kau ada. Dan ini adalah salah satu hal misterius yang menjadi misteri di dalam film animasi Upin dan Ipin. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di dalam kolom komentar di video ini. Tapi kan kalau betul lah kan, apa motif penulis ni, director ni tukar muka kan? Mak kamu baik. Dia suka tolong orang. Nomor 6, ini wajah Nurul atau bukan menurut kalian?
Sebenarnya kita sudah membahas perihal Nurul, yaitu karakter yang sangat jarang berbicara namun agak sedikit pintar. Nah guys, pasti kalian ingat pada saat diperlihatkan wajah Nurul awal-awal musim di film animasi Upin dan Ipin. Nah guys, wajahnya itu seperti anak-anak biasa. Dia memiliki rambut yang sedikit keriting dan lebat sebelumnya. Wajahnya pun terlihat polos dan seperti tidak tahu tentang apapun. Namun saat bertemu di musim ke-14, kita sudah sangat heran dengan adegan yang ternyata terlihat wajah dari Nurul berubah drastis. Lihat saja ini. Menurut kalian apakah Nurul sama saja dengan Cikgu Melati yang memakai pengikat lelaki atau operasi plastik? Silakan tulis di dalam kolom komentar di video ini jika kalian mengetahui mengapa wajah Nurul itu berubah drastis. Cantik lagi. Ya, menyeramkan bukan? Nomor 7, ada pocong tinggi di rumah orang. Alamak, ada penampakan pocong lah pula. Serius lah, dalam cerita Upin Ipin ada penampakan Pada pocong, urutan guys. terakhir, hal ini sekaligus menutup di video ini. Upin dan Ipin dan kawan-kawan tengah asik bermain di lapangan. Entah bermain guli, bermain lempar sendal, dan sebagainya. Nah guys, ada keanehan yang membuat kita merinding di salah satu scene ini. Ini bukan editan, kecuali thumbnailnya. Jadi saat si Upin menarik daun pisang atau maksudnya daun pinang yang diduduki meme itu tuh ya guys, kita diperlihatkan dengan jelas ada penampakan sesuatu yang tak kasat mata, namun bisa terlihat dengan mata kita di dalam video ini. Ada mungkin yang mengatakan bahwa ini hanyalah gorden biasa dan sebagainya. Tapi kalau itu gorden, lalu yang kuning-kuning itu bukan gorden ya gitu. Lalu kalau itu gorden, kenapa harus berwarna putih sementara warna yang lain selain putih itu banyak? Oh my god guys, ada pocong guys di situ Upin Ipin. Serius lah, aku Ya, terperasan ibaratkan seperti pocong lah kalau berwarna putih itu. Adakah kalian bisa menanggapi hal misterius seperti ini? Silahkan tulis di dalam kolom komentar di video ini. Mengerikan dan menyeramkan sekali. Ayo, Nah apakah guys, ini itulah Miska? ketujuh hal horor dan hal misterius yang terjadi di dalam film animasi Upin dan Ipin di episode terbaru kali ini. Menurut kalian bagaimana? Aku tak pernah. Nah, apakah ini menjadi salah satu hal horor yang pernah kalian lihat di film animasi ini? Silakan tulis di dalam kolom komentar di video ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini apalagi sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel kami. Dan bagi kalian yang memiliki atau mengetahui hal unik seputar Upin dan Ipin atau animasi-animasi lainnya, silakan beritahu saya di dalam kolom komentar di video ini. Sadaqallahu azim, habis. Okay guys, so itu adalah perkara-perkara mistik dan menyeramkan yang katanya dia jumpa dekat dalam cerita Upin dan Ipin guys. Part yang awal-awal tu aku rasa macam merepek, tetapi part yang last tu, part yang apa tu yang ada pocong tu kan, dia nampak macam real dan tak nampak edit. Aku tak tahulah apa maksudnya tu, sebab benda ni just kartun kan, animasi kartun. Aku pun tak faham. Guys, so banyak lagi benda-benda mistik yang diorang jumpa dekat dalam cerita Upin dan Ipin guys. So kalau korang nak aku react lagi, sila tinggalkan komen korang dan komen for part 2. Okay? Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kita hari ni. Dan sekali lagi aku ingatkan, semua ni hanyalah konten semata-mata, hiburan semata-mata. Korang tak payahlah percaya sebab benda ni kan macam konspirasi semata kan. Okay, so itu sahaja. Bye, Assalamualaikum. Macam biasa, korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.